Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP Kesehatan. Dukungan terhadap RPP Kesehatan menjadi penting karena dari sisi kebijakan kesehatan, hal itu berhubungan dengan pembangunan ekonomi jangka panjang. Selama ini kepentingan kesehatan seolah terpisahkan dengan kepentingan ekonomi dalam kerangka pembangunan. Padahal rancangan pembangunan jangka panjang secara jelas memberikan target pada peningkatan pembangunan manusia sebagai prioritas utama dan sektor kesehatan merupakan pilar utamanya. Untuk itu, pemerintah dan publik harus disadarkan bahwa perubahan kebijakan pada RPP Kesehatan utamanya tentang pasal zat aditif menjadi prioritas. Fakta juga menunjukkan kebijakan kesehatan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, bukan malah sebaliknya. Sudah besarnya kan zat aditif, pemerintah terkait zat aditif dan rencana peraturan terkait pemerintah terkait zat aditif, dan untuk kita dokter paru tentu saja kita memiliki peran aktif dalam kaitannya terkait zat aditif yang memang berkaitan langsung terhadap kesehatan paru, dan dalam hal ini adalah rokok, karena memang secara bukti klinis, bukti ilmiah itu memang rokok itu sangat berdampak terhadap kesehatan paru. 15 Juni 2023, Presiden Joko Widodo mengumumkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045. Ia menekankan pentingnya 3 pilar utama, stabilitas bangsa yang terjamin, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut saya ada 3 hal pokok penting yang menjadi acuan, sebagai acuan. Yang pertama, untuk menggapai itu, yang pertama, ini penting stabilitas bangsa ini harus terjaga. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Yang kedua, harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kemudian yang ketiga adalah SDM. Sumber daya manusia. Ini kekuatan besar kita. Tapi juga jangan hanya menang dari segi jumlah, tetapi juga harus dari segi kualitas SDM-nya. Dalam konteks ini, kesehatan menjadi fokus utama, mengingat tantangan yang dihadapi terutama dalam hal produktivitas dan masalah kesehatan masyarakat. Data Total Factor Productivity atau TFP selama periode 2005-2019 menunjukkan produktivitas Indonesia tumbuh negatif sebesar 0,66. Sedangkan negara-negara Asia lain seperti Korea Selatan mencapai 1,66 dan Tiongkok mencapai 1,61 dalam periode yang sama. Produktivitas yang rendah jadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi yang melambat. Tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Karenanya, RPP Kesehatan yang digagas oleh Kemenkes merupakan upaya jangka panjang untuk mengatasi tantangan di bidang kesehatan, termasuk tingginya kematian ibu dan bayi, stunting, penyakit tidak menular, obesitas, dan konsumsi rokok. Di Indonesia, tingkat prevalensi merokok tertinggi untuk pria mencapai 67%. Kenaikan harga rokok seharusnya bisa mengurangi prevalensi merokok, namun faktanya meningkatkan biaya yang harus ditanggung negara. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan yang berdampak jangka panjang seperti kebijakan fiskal dan non-fiskal dalam pengendalian tembakau menjadi krusial. Pun tidak bisa dipungkiri, masyarakat yang sakit akibat tembakau berkolerasi terhadap produktivitas dan tanggung jawabnya di keluarga. Ya, kita bisa mengambil contoh kebijakan-kebijakan di negara-negara maju sebelumnya, ya, Amerika misalkan atau Eropa misalkan. Jadi dalam hal ini memang kita harus kolaboratif, terutama pemerintah harus punya keinginan yang kuat untuk mengendalikan tembakau dan rokok. Yang kedua, berkolaborasi dengan segala macam unsur, termasuk profesional, dokter, ekonom, dan seterusnya, karena dampak dari rokok itu memang sangat luas, karena ketika contoh rokok berkaitan langsung dengan sakit paru. Ketika orang parunya sakit, maka dia akan cenderung untuk sesak atau parunya rusak atau batuk yang berkepanjangan. Maka
penyakitnya sendiri itu membutuhkan biaya yang besar, dampak sakitnya itu apalagi kalau dia kepala keluarga menjadi tidak produktif, dan kemudian akhirnya keluarga menjadi tidak produktif. Sementara itu, The Indonesian Family Life Survey kelima menemukan prevalensi merokok di Indonesia mencapai 58%, dengan mayoritas perokok adalah laki-laki. Data itu mengungkapkan bahwa rata-rata perokok mengkonsumsi 12 batang rokok per hari, dengan pengeluaran rata-rata untuk rokok mencapai Rp56.000 per minggu. Harus secara komprehensif luas. Contoh, di Amerika tahun 60-an iklan rokok besar-besaran. Bahkan dokter pun jadi iklan rokok. Tapi ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika waktu itu, sehingga rokok itu menjadi berkurang, jumlah konsumsi rokok menjadi berkurang, ya, dengan segala macam aturan, kemudian dengan segala macam edukasi dan publikasi. Untuk saat ini, upaya yang dilakukan pemerintah melalui penetapan kawasan dilarang merokok perlu diperluas. Hal itu penting agar tidak mencemari lingkungan dan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Edukasi yang luas, melokalisir perokok dengan membuat ruang-ruang merokok, ya, kemudian menegakkan kawasan tanpa asap rokok. Jadi kita dari Jepang misalkan, di Jepang itu di pabrik-pabrik itu ada tempat khusus merokok. Di luar itu tidak boleh orang merokok. Ya. Nah, dengan demikian maka kalau kita bisa mengendalikan konsumsi rokok, itu sangat berkaitan dengan turunnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok, termasuk penyakit di dalam paru. Kehadiran RPP Kesehatan merupakan langkah penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat merupakan pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Kabar.